Shalom, selamat malam, selamat berjumpa kembali saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, rekan-rekan sekutuan kaum wanita Gereja Kibait Sangatta. Kita bersyukur pada kesempatan ini bahwa kita ada sebagaimana adanya semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan di dalam dan melalui kehidupan ini. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita di dalam menjalani kehidupan ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 147. Tuhan mau sertai. Tuhan mau sertai hamba, kalau tidak ku sesat, sama-sama dengan Tuhan, baru langkahku tetap, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebuh, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Tuhan mau sertai hamba, baru ringanlah beban, tidak lagi rasa takut dan berjalan dengan terang, maka jiwaku teduh pada jalan dan lebuh, dengan tidak lagi tanya aku iring Tuhanku. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Berkat kemurahan dan kasih Tuhan kami ada sebagaimana adanya. Sebelum kami beristirahat membaringkan tubuh kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau mengurapi dan menyucikan kami, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan dari Amsal 16 ayat 32. Amsal 16 ayat 32, firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai bibirnya melebihi orang yang merebut kota. Amin atas firman Tuhan. Firman Tuhan ini mari kita renungkan di bawah satu tema, yaitu dibutuhkan kesabaran. Dibutuhkan kesabaran. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ayat ini memberikan pengertian, bahkan memberikan semangat bagi kita untuk memiliki kesabaran, bahwa orang yang sabar itu seperti pahlawan, kata firman Tuhan, seperti pahlawan. Tetapi pada kenyataannya di dalam kehidupan kita, sabar ini kurang kita miliki dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, ada begitu banyak orang, hampir sebagian besar orang terserang virus ini. Bukan virus corona, tetapi virus ketidaksabaran. Ada begitu banyak orang tidak sabar di dalam hidupnya. Terkadang istri tidak sabar kepada suaminya, suami tidak sabar kepada istrinya, orang tua tidak sabar terhadap anaknya, sehingga berujung kepada satu persoalan. Itu terkadang karena tidak bisa bersabar di dalam menjalani kehidupan ini.
Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman kepada Tuhan, kapan orang membutuhkan atau kapan kita membutuhkan kesabaran yang ekstra di dalam kehidupan ini? Yang pertama itu ketika keadaan tidak terkendali. Pada saat keadaan kita tidak bisa kendalikan, dibutuhkan kesabaran. Ya, kalau Yakobus memberikan gambaran seorang petani, ya, bahwa petani tidak bisa mengendalikan situasi yang terjadi, ya, di mana dia bekerja. Ketika dia menanam benih bertumbuh, dia tidak bisa mengendalikan semuanya itu. Ketika cuaca, ketika alam, ya, tidak bersahabat kepada tanamannya, dia tidak bisa mengendalikan. Apa yang dilakukan? Hanya bersabar menunggu waktu lewat, hanya bersabar menunggu semuanya selesai, menunggu semuanya terjadi. Saudara-saudara, kita harus bersabar ketika kita tidak mampu mengendalikan situasi yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali terjadi kita temui dalam kehidupan kita ketika kita bepergian atau ketika kita berada di suatu kota yang besar, ya, yang tingkat kepadatan penduduknya itu tinggi. Satu hal yang sering kita dapatkan di jalan yaitu macet. Kita tidak bisa kendalikan macet, ya. Tetapi disinilah kita bersabar. Ya. Ketika tarif listrik naik, kita tidak bisa kendalikan. Kita bersabar. Ketika banjir melanda, ya, lingkungan atau daerah yang mana kita berada, kita tidak bisa mengendalikan. Kita membutuhkan kesabaran untuk melewati semuanya itu. Ya. Ketika keadaan tidak terkendali, hanya satu kuncinya, bersabar. Yang kedua, bahwa kesabaran dibutuhkan ketika orang tidak mau berubah. Ketika orang tidak mau berubah. Saudara-saudara, kadang orang tidak mau berubah di dalam hidupnya, tidak mau berubah menjadi lebih baik. Ya. Ketika kita melihat orang-orang seperti ini, kita mau buat apa? Kita memberikan nasihat, tetapi toh juga tidak berubah. Kita memberikan pengajaran, kita membimbing, tetapi toh juga tidak berubah. Dibutuhkan kesabaran. Ya. Di dalam kehidupan saya secara pribadi, saya belajar dari anak saya. Ketika diberitahu sesuatu hal, ya, terkadang didengarkan, tetapi tidak dilakukan, dan selalu berulang-ulang. Ya, terkadang kami sebagai orang tua mengatakan, ya, apakah kamu tidak punya telinga? Apakah kamu tidak bisa mendengar? Ya, katakan mendengar. Tetapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan yang terjadi. Apa yang harus kita buat? Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, bersabar. Bersabar dan terus berdoa kepada Tuhan. Ya, terus bergumul dengan Tuhan. Kesabaran dibutuhkan. Yang ketiga, kapan orang membutuhkan kesabaran ekstra di dalam kehidupannya? Ya, ketika masalah tidak bisa dipahami, ketika persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita tidak paham, tidak bisa kita paham, makanya dibutuhkan kesabaran. Kita lihat dari pribadi Ayub jelas tidak bisa memahami mengapa dia menderita. Padahal kalau kita pikir, dia adalah orang saleh. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Dia adalah orang yang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kenapa dia bisa menderita yang begitu hebat? Kenapa persoalan seperti itu dahsyatnya? Kenapa masalah yang dihadapi oleh Ayub sangat luar biasa? Itu tidak dapat dipahami. Siapapun itu tidak akan dapat memahami. Bahkan ketika kita menghadapi pergumulan yang begitu berat, kita tidak paham apa maksud Tuhan. Kita tidak bisa mencerna, kita tidak bisa menyelami pemikiran Tuhan.
hanya kita bisa bersabar. Hanya kita bisa bersabar dan terus bersabar menghadapi dan menjalani. Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi pada kehidupan Ayub, dia tidak tahu mengapa dia menderita, tetapi satu hal yang dia tahu, bahwa Allah mengasihinya, dan itu cukup bagi Ayub. Penderitaan yang terjadi, yang menguasai, yang melanda kehidupannya, dia tidak dapat pahami. Tetapi yang dia pahami bahwa Allah mengasihinya, dan itu cukup bagi Ayub. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini yang kita baca, yang kita renungkan, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya bahwa ketika kita memiliki kesabaran di dalam menjalani kehidupan ini, tentunya kita akan menang. Tentunya kita akan menang. Menang menghadapi, menang di dalam menata kehidupan kita untuk tetap bersabar menjalani kehidupan ini. Ya, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Artinya bahwa ketika kita memiliki kesabaran dalam kehidupan ini, ada begitu banyak hal ya, yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan ini. Orang yang sabar akan menikmati berkat dan kebahagiaan dari Tuhan. Orang yang sabar akan memiliki begitu banyak sahabat, akan memiliki begitu banyak teman. Orang yang sabar akan selalu mampu menguasai dirinya. Orang yang sabar bertindak dengan hati-hati dalam menjalani kehidupannya. Saya percaya ibu-ibu yang ada di persekutuan ini adalah ibu-ibu yang hebat, ya, yang sudah banyak belajar di dalam menghadapi berbagai perjuangan hidup dalam kehidupan rumah tangga, menata kehidupan rumah tangga. Ya, saya percaya bahwa sudah banyak belajar memiliki kesabaran. Teruslah pupuk kesabaran itu, karena kesabaran itu akan memampukan kita untuk terus melihat kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan ini. Ya, dengan bersabar, maka kita bisa menjadi sama seperti seorang pahlawan. Dengan bersabar, kita mampu untuk menguasai diri kita, sama seperti orang yang menguasai kota. Wow. Kiranya firman Tuhan ini akan menolong dan memampukan kita bahwa menjalani kehidupan ini kita akan tetap bersabar. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Berkat kemurahan dan kasih Tuhan kami ada sebagaimana adanya. Kami bersyukur bahwa Tuhan boleh memberkati kami dengan firman Tuhan. Mampukan kami untuk tetap memiliki kesabaran dalam menjalani kehidupan kami. Berkatilah ibu-ibu yang ada di persekutuan ini. Biarlah mereka dalam setiap tanggung jawab pekerjaan, mereka selalu diberikan kekuatan dan kesehatan. Mereka selalu diberikan kemampuan dan hikmat dari Tuhan. Secara khusus dalam tanggung jawab masing-masing sebagai seorang ibu rumah tangga. Biarlah terus Tuhan perlengkapi dengan kesabaran untuk dapat menata kehidupan rumah tangga mereka seturut dengan pimpinan dan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, biarlah Tuhan teguhkan kami di dalam iman untuk tetap memandang kepada Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi rekan-rekan persekutuan yang sedang dalam keadaan kurang sehat, biarlah Engkau menjamah dan memulihkan keberadaan mereka. Anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, dalam keadaan sakit, mari Tuhan Engkau menolong dan memberkati kehidupan mereka. Kami datang berdoa Tuhan, mendoakan untuk setiap harapan dari ibu-ibu, biarlah Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan yang akan membukakan jalan. Ibu-ibu yang sedang dalam keadaan hamil, bahkan yang sedang mempersiapkan diri untuk menjalani proses persalinan, biarlah Tuhan yang akan senantiasa menolong dan memampukan. Terima kasih ya Tuhan, ketika malam hari ini kami tidur, kami berserah kepada Tuhan. Tuhan yang akan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan sendiri.
agar kami tidur dengan tenang, besok pagi kami bangun dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat. Hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan akhirnya kami mohon, biarlah damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang sempurna dari Bapa di dalam surga, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita bersama hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.